Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastri. Saya dari Prodi Agroteknologi Universitas Syah Kuala PSDK Ugayu Lues. Saya akan mempresentasikan pengaruh penggunaan mulsa pada pertumbuhan dan produksi tanaman kentang Solanum tuberosum di dataran menengah. Nah, seperti kita ketahui, tanaman kentang atau Solanum tuberosum ini adalah termasuk tanaman sayuran semusim. Saat ini kegunaan umbinya semakin banyak dan mempunyai peran penting bagi perekonomian Indonesia. Kebutuhan masyarakat dan gizi makin meluasnya pendaya gunaan produksi kentang sebagai makanan atau sebagai sayuran dan makanan ringan. Kentang ini bisa juga sebagai pengganti makanan pokok kita karena dia sangat banyak mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi. Nah, kentang biasanya dapat tumbuh di dataran tinggi atau di dataran daerah pegunungan dengan ketinggian sekitar 800 sampai 1500 mdpl atau 1500 meter dari permukaan laut dengan kisaran suhu antara 15 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Tanaman ini merupakan tanaman semusim berbentuk perdu yang terdiri dari daun, batang, umbi, buah, dan bunga. Kentang merupakan salah satu komoditas sayuran yang mendapatkan prioritas dalam proses produksinya karena dapat mendatangkan keuntungan bagi petani. Kentang ini memiliki peluang dalam pemasaran dan ekspor, tidak mudah rusak seperti pada sayuran lainnya yang kita tahu jika sedikit saja tertimpa maka tanamannya fisiknya akan rusak. Dan kentang ini memiliki kadar kalori protein yang tinggi, akan vitamin juga sangat tinggi. Jadi salah satu kendala yang dihadapi oleh petani di Indonesia adalah produktivitas tanaman kentang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara penghasil kentang lainnya. Nah, kalau di Indonesia itu rata-ratanya 15 ton per hektar. Kalau meskipun menurut hasil penelitian potensi produksi bisa mencapai 30 ton sehektar. Sementara negara lain, Amerika Serikat, produktivitasnya sekitar 38 ton per hektar. Bisa dilihat di negara-negara lain juga kawan-kawan, nih ada Belanda juga 37 ton per hektar. Jadi hanya di Indonesia yang produktivitas kentang itu rata-ratanya 15 ton per hektar. Nah, di sini penggunaan mulsa yang akan diterapkan kepada kentang sebagaimana mulsa kita ketahui ada mulsa anorganik dan mulsa organik. Mulsa anorganik itu biasanya mulsa PHP yang menggunakan plastik hitam perak, dan mulsa organik itu biasanya menggunakan jerami atau serasah atau dari daun-daun lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk juga kawan-kawan. Nah, mulsa adalah material pada permukaan tanah yang ditanam atau dihamparkan pada suatu tempat seperti sisa-sisa tanaman, daun-daunan, dan lain-lainnya. Pemulsaan mempengaruhi kandungan air tanah serta suhu tanah. Menyatakan pemulsaan berpengaruh nyata pada sistem perakaran dangkal sehingga memungkinkan diterapkan secara luas untuk berbagai jenis buah-buahan, sayuran maupun tanaman tropis. Nah, dan keuntungan menggunakan mulsa ini sangat banyak kawan-kawan, karena mulsa ini dapat mencegah menghambat pertumbuhan gulma dan mencegah penyebaran hama atau patogen karena dia dapat memantulkan sinar matahari ke kanopi ke bawah daun yang dimana tempat kutu daun itu bersarang. Nah, dan juga mulsa ini biasanya menghambat atau memperlambat terjadinya proses penguapan pada tanah. Jadi tanah kita itu tidak cepat mengering. Ini hanya pada mulsa PHP atau plastik hitam perak. Tapi kalau pada mulsa organik biasanya juga menghambat, tapi lebih menghambat itu yang menggunakan plastik. Karena jika menggunakan bahan organik masih terjadi agak tinggi penguapannya kawan-kawan, dan mulsa itu dapat mencegah terjadinya erosi tanah. Tanah kita terlindung dari cipratan air hujan langsung dan tanah kita itu menjadi terjaga kelembapan di dalamnya. Jadi itulah yang kita modifikasi. Nah, efek aplikasi mulsa ditentukan oleh jenis bahan mulsa. Bahan yang dapat digunakan sebagai mulsa diantaranya sisa-sisa tanaman, serasah, dan jerami seperti yang saya bilang, atau bahan plastik.
Nah, jadi jenis mulsa yang berbeda memberikan pengaruh berbeda pula pada pengaturan suhu, kelembapan, kandungan air tanah, penekanan gulma dan organisme pengganggu tanaman. Mulsa dapat menaikkan suhu tanah pada musim dingin atau menurunkan suhu tanah pada musim kemarau, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi sehingga sesuai dengan lingkungan yang dibutuhkan tanaman, jadi Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mulai mengembangkan tanaman kentang dataran menengah sebagai antisipasi semakin terbatasnya lahan. Pengembangan kentang di dataran tinggi dengan adanya teknik pemulsaan menjadi salah satu alternatif peluasan areal pembudidayaan tanaman kentang di dataran menengah. Tujuannya adalah menentukan jenis mulsa yang cocok untuk tanaman kentang di dataran menengah, untuk mempelajari pengaruh penggunaan mulsa dan pertumbuhan dan produksi tanaman kentang di dataran menengah. Manfaat penelitiannya, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil tanaman kentang di dataran menengah dengan menggunakan mulsa, serta dapat memberikan informasi kepada petani bagaimana cara budidaya tanaman kentang di dataran menengah dengan baik. Nah, berdasarkan hasil penelitian, tanaman kentang ini menunjukkan rata-rata tinggi tanaman diperoleh dari perlakuannya. Ada yang menggunakan mulsa jerami yaitu sebesar 65,58 cm. Sedangkan rata-rata tinggi tanaman terendah diperoleh dari perlakuan mulsa plastik hitam perak sebesar 44,52 cm dan diikuti oleh perlakuan kontrol sebesar 54,22 cm. Begitu juga dengan parameter pengamatan jumlah daun. Rata-rata jumlah daun tertinggi diperoleh dari perlakuan mulsa jerami yaitu sebesar 125,69, sedangkan jumlah daun terendah diperoleh dari perlakuan kontrol, dan mulsa plastik hitam perak sebesar 81,08. Nah, pengamatan ada juga pengamatan cabang. Perlakuannya mulsa jerami merupakan perlakuan yang tertinggi dengan rata-rata yang sebesar 24,78. Kenapa mulsa jerami ini lebih tinggi? Karena mulsa jerami ini bisa sebagai pengganti pupuk, penyedia pupuk juga kawan-kawan. Karena jika bahan organik itu melapuk atau sudah membusuk, dia akan menjadi pupuk. Nah, pada penelitian ini perlakuan mulsa jerami memberikan nilai pengamatan yang tertinggi pada setiap variabel, walaupun secara statistika nilai pengamatan antar variabelnya tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan pemakaian mulsa jerami dapat menyebabkan penurunan suhu permukaan tanah. Selain itu, pemberian mulsa jerami dapat juga memperbaiki struktur dan tekstur tanah, serta dapat menghasilkan bahan organik yang meningkatkan kesuburan tanah, sebagaimana yang dilaporkan oleh Harsono pada 2012, yang menyatakan bahwa pemberian mulsa organik meningkatkan suhu tanah. Pada penelitian ini, perlakuan mulsa jerami memberikan nilai pengamatan yang tinggi pada setiap variabel, walaupun secara statistika nilai pengamatan antar variabel tidak berbeda nyata. Jadi tidak terlalu beda nyata dari variabel yang lainnya. Nah, dikarenakan pemakaian mulsa jerami dapat menyebabkan penurunan suhu permukaan tanah. Selain itu, pemberian mulsa jerami dapat juga memperbaiki tekstur tanah serta dapat menghasilkan bahan organik yang meningkatkan kesuburan tanah. Nah, jadi kelembapan kapasitas tukar kation pH dan C organik, bahan organik tanah, total ketersediaan K dan C. Berdasarkan hasil analisis statistika, tidak adanya perbedaan yang signifikan antara perlakuan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor genetis bibit, tergantung dari varietas juga yang ditanam. Jadi faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan intensitas cahaya kesuburan tanah, serta ada tidaknya hama dan penyakit sangat menentukan pertumbuhan dan produksi pada tanaman. Hasil yang diperoleh ialah memperlihatkan bahwa luas panen dan produksi cukup berpengaruh dengan kondisi curah hujan, terutama pada kondisi terjadinya pada iklim yang ekstrim. Adapun bibit yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil dengan ukuran 10-20 gram. Bibit tersebut berasal dari Jawa Timur, telah berkecambah. Diduga kondisi bibit yang tidak cukup ideal untuk menghasilkan pertumbuhan yang optimal, sehingga menyebabkan pertumbuhan awal kentang mengalami gangguan yang berdampak pada penekanan pertumbuhan vegetatif dan berlanjut sampai fase pembentukan umbi. Nah,
Pada saat pengamatan di lapangan juga terdapat banyak organisme pengganggu atau OPT berupa semut yang mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman kentang ini. Semut ini menyerang bagian luar tanaman dari daun, cabang sampai ke umbi. Telah dilaksanakan pengendalian terhadap hama ini sehingga umbi pun dapat dipanen meskipun dalam jumlah yang sedikit dengan ukuran yang kecil. Jadi kesimpulannya, penggunaan mulsa plastik, mulsa jerami dan tanpa mulsa tidak berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi kentang pada dataran menengah. Dan kesimpulan yang kedua, analisis statistik variabel pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, berat umbi tidak memberi pengaruh yang signifikan, walaupun secara penampilan semua variabel menunjukkan perlakuan mulsa jerami memberikan nilai pengamatan yang baik. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.